game. It's a rich thing. Tapi ingat, kalau kita bisnis bebek ini 100-200 perak ya Le ya. Ya. Dari situ untungnya. Jadi betul-betul harus dipikirkan 100-200 itu kalau kalinya banyak jadinya banyak gitu loh. Ini ada yang apa ini Le? Hijau, Bang. Ini pecah. Kenapa nih? Timpang. Oh, Kan dia bebek ini bertelur dia. Kami ambil ya, Bang. masih panas loh. Langsung dari oven. Oven bebek. Nah, ini lihat nih kawan nih. Ini satu papan, kan Le? Ini satu papan isinya itu sekitar 30 butir telurnya. Nah, ini jenis telur tetas ya? Ini jenis telur tetas. Nah, sekarang di tanggal berapa nih? 28 Agustus dihargai 1.600 per bijinya. Nah, ini nanti dibawa ke peternakan atau ke penetasan untuk ditetaskan. Jadi untuk ditetaskan menjadi DOD namanya, day old duck, umur sehari. Nah, itu harganya lebih tinggi ya Le ya kalau kita jual bebek tetas ya. Berapa satu ekor bebeknya kalau bebek DOD? Kemarin sih itu 8.000 ya. Nah, di 8.000 lebih. Jadi lebih besar keuntungannya. Ini Le, ini. Itu kok sendiri dari situ Le? Ada yang apa lo tadi Le? Nggak apa-apa itu, nggak mau besok nggak mau netes apa, nggak mau telur dia nggak? Gak tahu kan tadi, Bang. Biasa kan ayam rebel itu kan, kalau kita ambil telurnya besok udah nggak mau dia. Kadang dimakannya lagi malah kalau diambil telurnya kan. Nah, jadi di telur itu ada dua jenis, ada yang warna hijau sama yang telur biasa ya. Nah, ini contohnya nih. Ini warna hijau ya, telur hijau. Telur hijau, satu lagi yang putih mana nih? Ini yang biasa ya? Nggak nampak ya? Nampak nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak bedanya? Nah, ini yang sebelah kiri yang saya pegang yang ini tuh ya telur hijau, kualitasnya lebih bagus. Telur hijau ini biasanya buat apa ya? Biasanya sih untuk orang body lah. Oh, kesehatan ya? Untuk bagian kesehatan ini lebih bagus. Nah, ini telur biasa, telur warna putih. Kalau jenis bebeknya sama? Jenis bebeknya beda, Bang. Oh, beda? Ini? Yang hijau Mojosari. Oh, bebek Mojosari. Harganya? Harganya Harga bebeknya? Harga bebeknya sih sama. Oh, sama. Harga bebeknya sama. Jenis itu. Yang mana tuh? Yang warna putih itu? Yang ini, Bang. Saya ini. Hah? Itu yang Oh, sama ini sana. Ada sama itu yang golok itu ya? Yang goyang ekornya itu tuh, itu bebek Mojosari namanya. Jadi kalau kita misalnya mau beli bebek Mojosari khusus itu gimana lah? nanti kita apa? Kita Pilih. pesan. Oh, nggak pesan? Dia apanya tuh lebih besar ya ininya ya? Telurnya lebih besar ya. Jadi kalau misalnya kita mau jual itu kita sortir dulu gitu? Enggak? Atau buang langsung? Oh, langsung aja. Istilahnya cuma kandang gitu. Karena kita bukan untuk ngecer ya. Kalau ngecer kita lebih bagus bisa ya. Nih, terang nih. Sekali lagi. Ini terang nih. Ini bedanya. Yang ini telur hijau. Dia warnanya lebih hijau pekat dibanding yang ini telur putih biasa. Ini di harga berapa Le? Kalau di pasaran? Kalau sekarang, Kalau ngecer yang telur hijau ini? kalau di pasaran, kalau di kios itu 2.500. 2.500. Nah, ini 2.000. Ini sekitar 2.000 ya? Biasanya umur bebek tuh umur berapa bulan dari DOD? Udah mulai bertelur gini? DOD dia Telur pertama lah kita bilang, belum aktif ya? pertama di 100 hari. 100 hari udah bertelur, berarti 100 hari, 3 bulan, 10 hari lah sekitar gitu ya. 3 bulan
udah bertelur. Itu masih belajar lah ya, belajar bertelur ya. Kalau udah aktif dia terus rutin 1 hari, itu di umur berapa? 5 bulan ya. Jadi di umur 5 bulan dia udah rutin. Ini contohnya. Produktivitasnya sampai umur berapa tuh? Kalau biasanya yang umumnya itu bertelur berhenti, stop bertelur. Stop itu di 12 bulan. Di 12 bulan. Ini 24 bulan. 12 bulan setahun. Setahun. Udah menurun maksudnya. Udah menurun produksi. Gantung rawatan juga. Nah, ini sekarang nih yang udah berapa ini lah? Yang ini kandang ini. Karena ini 2 tahun. Udah 2 tahun ini. Tahun 25 bulan. Ampun. Produktivitas telur berapa persen? Di 93%. Tuh, kawan-kawan, kalau misalnya kita bagus ngerawat bebeknya betul-betul, kita perhatiin vitamin, kita perhatiin pakannya, protein semua tuh sampai umur 25 bulan dia masih 100% loh telur-telurnya. Nanti kita tanya-tanya apa rahasia pakan sama pemberian vitaminnya sama Bos Saleh. Oke. Nah, ini lihat nih kawan-kawan. Ini kalau kita betul-betul perhatiin pakannya, dia itu betul-betul merah hasilnya. Nah tuh, bagus ya hasilnya. Dia gumpalannya itu bagus, nggak pecah dia ya. Pecah. Oke, mantap. Nah ini kita udah selesai di satu kandang ngutipin telurnya. Jadi total telur apa betina berapa sih itu lah? Betina di 325 berarti kita asumsikan 325 itu yang menghasilkan telur. Yang jantannya? Jantannya 30. Nah 30 nya yang nggak menghasilkan telur. Jadi ini kita hitung berapa papan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah 10 papan kali 30 berarti 300. Ini 300 tuh. 300 telur yang ini tadi berapa betina? Maaf Pak. betina 325 ekor. Jadi 325 ekor itu 300 yang udah bertelur menghasilkan. Berarti kira-kira berapa persen tuh? 90 berapa tuh? Penasaran nih loh. 92% kawan-kawan. Ini produktivitas hari ini 92%. Nah tuh perhatiin protein, makanan, kebersihan kandang. Yang paling utama itu kering. Mana vitaminnya? Nah, ini beda nggak lah yang untuk kandang ini lah? Oh sama, semua nggak ada telur sayur ini ya? sayur itu dekat. Oh ada juga telur sayur. Itu bisa itu ya berarti ini ya? Pakannya ya, kita bikin ya, ada 4 kandang. Dari sini, mulai dari sini 4 kandang. 1, 2, 4. Itu 4 kandang itu kawan-kawan, itu telur sayur, nggak bisa ditetapkan. Itu isi satu kandang berapa lah? 70. Itu udah nggak ada jantan kan kalau itu kan? 70 betina. Kalau untuk telur dia tidak perlu ada jantan, jadi full 70 betina. Nah ini model kedua kita buat di depan tempat minumnya ini, itu ditimbun pasir ya, itu pun nggak efektif ya. Nah itu kawan-kawan, kalau misalnya buat kandang lebih bagus yang sistem sor lah ya, sistem sor. Nanti kita lihat gimana sistem sor itu. Ada ambil kemarin. Ini nih, lihat nih kawan-kawan. Ini umur bebek 3 bulan harusnya produksi udah 100% ya lah ya. Ini udah Harusnya ya, 3 bulan kan? 3 bulan. Dan mulai ya, belum ya. Nah, harusnya ini usia segini dia udah mulai betul, tapi hari ini nggak ada ya, ya. Nah, hari ini nggak ada, itu karena kurang rawat. Badannya tuh kecil-kecil, pendek, nggak ini, kurang sehat. Jadi ini harga berapa kemarin diambil? Nah, 30.000 loh. Jadi tapi kita uji di merawat dia dulu ya. Dirawat dulu sampai betul-betul jadi, tercukupi nutrisinya, baru dia kembali produksi telurnya meningkat. Jadi ini contoh kandang yang paling baik lah ya, Lena, kita bilang ya. Ini contoh kandang yang paling baik karena dia di sini di bagian tempat untuk dia minum dia dicor, jadi gampang bersihkannya,
Terus kemudian ini diheling atau dimiringkan ke parit. Jadi tempat dia minum itu selalu kering nantinya. Kandangnya ini nggak basah. Jadi untuk menghindari bau dan juga produksi telurnya akan meningkat kalau dia kandangnya kering. Nah ini ada jenis sistem kandang yang lain, sistem panggung. Jadi dia tidak ada di tanah. Oh ini kemarin ya loh. Ini yang belum betul kemarin kita lihat. Enggak. Oh.